di minggu kelima, saudara ya. Perjalanan yang cukup panjang setiap hari-hari yang kita lewati, tetapi Tuhan selalu beserta kita. Amin. Dia selalu menopang kita, Dia beserta kita, dan tanpa ragu Tuhan akan membawa kita kepada area-area yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dalam pergerakan-pergerakan ke depan, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan masih bekerja dan Dia masih menyatakan perkara-perkara ajaib di antara kita. Setiap kita tidak ada yang mendatangkan surprise dalam kehidupan tanpa hanya sebuah kejutan-kejutan yang Tuhan kerjakan. Kehidupan ini datang karena memang Tuhan sudah rencanakan. Tetapi itu sampai kepada bagian-bagian yang Tuhan sedang menyatakan kebangunannya, kegerakannya, urapannya, kuasanya. Saudara, kita harus selalu siap. Mungkin di musim panas seperti ini kita nggak perlu payung, tapi kadang-kadang hujan tidak bisa kita ketahui, tiba-tiba hujan yang deras, dan setiap kita tanpa payung, hujan yang deras ya kita biasanya hanya berteduh. Tetapi ada orang berjalan di tengah-tengah jalan yang tanpa peneduhan, dan di situ basah. Kita memerlukan sebuah payung selalu dalam hidup kita pada saat hal-hal itu terjadi. Kita sudah ready, kita siapkan. Kita juga perlu persiapan hari-hari ini di mana-mana, mungkin membawa air minum supaya pada saat dia haus di jalan dia sudah dapat minum. Itu persiapan yang membuat kita berada di hal-hal yang baik, saudara. Itulah kenapa saya percaya selama gereja ini punya kebangunan roh yang kuat, maka Tuhan akan menaruh kekuatan lebih besar. Kalau kita makin melempem, makin biasa-biasa saja, ya Tuhan juga tidak membuat itu begitu besar. Kita harus tetap on fire, kita terus terbakar untuk hal-hal rohani, sebab di sana letaknya kehadiran Tuhan jauh lebih penting. Pada saat orang-orang percaya yang ada itu memiliki kobaran-kobaran api yang luar biasa dengan Tuhan. Mau punya uang, mau nggak punya uang, mau lagi susah atau nggak susah, mau lagi banyak tantangan atau nggak banyak tantangan, mau banyak kesulitan tak kesulitan, kita ini terus bergerak. Kita harus tetap bergerak dengan kekuatan yang penuh. Saya yakin di situ letaknya kita akan mendapati perkara-perkara yang baik. Hari ini kita akan berbicara di minggu kelima kita, Tuhan Sang Penentu. Saya percaya bahwa dalam kehidupan ini kita memerlukan Tuhan itu Sang Penentunya. Dalam istilah, dalam sebuah wasit atau seorang wasit dalam sebuah pertarungan di area sepak bola, dia hanya sendirian, tapi dialah yang menentukan pada saat itu benar gol atau tidak. Kadang-kadang dia juga menghentikan dalam berbagai hal. Kekuatan untuk melakukan itu hanyalah seorang wasit. Dalam sebuah pesawat yang besar, dalam sebuah perjalanan, kehidupan diberikan dengan kemudi sebuah nakoda yang mengarahkan. Dalam kehidupan kita ada satu pribadi yang sangat besar, dia menentukan perjalanan kita. Dia mengarahkan kita pada saat kita berjalan dalam posisi yang salah. Tuhan akan menarik kita. Dia tidak menghakimi kita, dia tidak melepaskan diri, tidak membuat kita menjadi masalah-masalah dalam kehidupan ini, tetapi justru Tuhan menarik supaya ke area yang betul. Dalam hidup ini kita sangat berterima kasih sama Bapa di surga, karena Dia adalah pribadi yang tidak perlu dia mempermasalahkan dalam banyak hal, tetapi Dia punya tindakan yang konkret. Dan tindakan yang konkret itu adalah membuat orang-orang percaya untuk berjalan di jalannya, di relnya. Seringkali mungkin sebuah kereta api kalau salah menjadi sepeda motor, jadi mobil, pasti tidak berjalan. Dan Tuhan mengangkatnya sampai ke rel kereta api. Pesawat terbang tidak mungkin berjalan di jalan raya yang padat, dan dia harus terbang di atas. Ada jalannya. Dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan sangat luar biasa sebagai penentu. Pada saat kita berjalan yang betul, maka Tuhan akan menyertai, membimbing kita, bahkan mengarahkan pada posisi yang lebih tepat lagi. Tetapi pada saat kita berjalan di jalan yang salah, Dia akan menarik kita. Mungkin jalan kita sudah jalan yang tersesat banget. Di situ Tuhan akan menarik kita.
Mungkin jalan kita sudah betul-betul terpuruk di sebuah jurang dan tidak bisa berdiri di sana, dan tidak bangkit dari setiap keterpurukan kita. Tapi Tuhan datang, Dia mengangkat kita dari jurang yang dalam. Supaya apa? Ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga langkah orang percaya kemudian mendapati bagian-bagian yang baik. Itulah kenapa saya melihat fenomena-fenomena di dunia ini, kalau ada hal-hal yang buruk, kita harus cepat merespon, kita cepat bergerak. Kenapa? Karena hal yang buruk di zaman ini betul-betul Tuhan tidak bisa berkompromi apapun. Dan kita harus berhati-hati dengan apapun yang kita lihat, kita kerjakan dalam hidup ini. Kita harus mampu membawa perkataan kita, pembicaraan kita, hati kita, ibadah kita, semua dengan benar. Berhati-hatilah. Kita nggak bisa lagi berbicara hal-hal yang bersifat pura-pura, kebohongan dan berlebihan. Tidak boleh. Ini waktunya gereja harus masuk di dalam linknya Tuhan yang luar biasa. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Daud memulai dengan kalimat ini, Allah adalah penentu. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Yang ketiga, bukan yang keempat. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagi. Daud adalah raja yang betul-betul pintar, jenius, orang hebat. Pernah kita pelajari di Alkitab kita, Daud adalah tokoh atau raja yang berhasil memimpin Israel kepada kejayaan, kehebatan, dan kemenangan berbagai hal dalam pertarungan-pertarungan. Sehingga pada akhir hidup Daud, dia memiliki kekayaan betul-betul besar. Dan saya sering ulangi, kekayaan Daud itu semakin besar, semakin besar. Saat dia mati, maka anak daripada Daud, Raja Salomo, dia memimpin gereja dan semua kekayaan itu untuk membangun kejayaan yang lebih besar. Itulah kenapa Daud disebut orang yang luar biasa. Tetapi perhatikan, di sini menempatkan Daud, dia raja yang hebat, tetapi dia masih memerlukan Tuhan sang penentu itu. Dia berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya, begitu. Jadi katanya setiap pertarungan hidupnya, dia tidak berjalan dengan dirinya sendiri yang hebat itu. Dia tidak menggunakan semua kemampuan-kemampuan yang luar biasa itu, tetapi dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Di dalam firman ini dia katakan, dia tidak cuma berdoa, tetapi kalimatnya berseru. Berseru ini berarti di atas doa yang normal, doa yang biasa. Jadi Daud dia mulai berdoa kepada Tuhan dan dia berseru kepada Allah. Doa yang keras, doa yang jeritan hati sekuat-kuatnya. Maka doa itu menggoncangkan surga. Dan akibatnya apa? Maka Tuhan terlibat setiap hal yang dikerjakan Daud, dan Tuhan datang untuk menyelesaikan. Setiap kegagalan, kekurangannya dia, kehancurannya dia, Tuhan mengangkat kembali. Setiap keadaan-keadaan yang buruk, tiba-tiba Tuhan mengarahkan Daud supaya tidak terus jatuh di dalamnya. Daud terus berada di posisi. Padahal Daud punya banyak teman, banyak tentara-tentara hebat, banyak penasihat-penasihat hebat. Tetapi dia menentukan hidupnya di tangan Tuhan yang besar. Apa yang dikerjakan Tuhan, itu yang membuat Daud dipromosikan, itu yang membuat Daud selalu menang, itu yang membuat Daud selalu tidak pernah terbatalkan berkat-berkat yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar di dalam kondisi-kondisi zaman seperti ini. Mampukan hidup kita berseru kepada Tuhan. Jangan berdoa biasa, berserulah kepada Tuhan. Tingkat berseru itu biasanya datang dari hati yang kuat. Kadang-kadang di tengah-tengah malam kita bisa menangis, mungkin kayak kita nggak teriak, tapi tangisan kita ini menggoncang surga. Dalam setiap hal hidup kita, bukan karena masalah kita menangis, bukan masalah kita kecewa. Justru banyak masalah yang datang membawa kita berteriak kepada Tuhan. Setiap kali saya bukan orang-orang yang memiliki karisma pelayanan roh yang luar biasa, saya namanya gelombang. Orang datang itu pasti datang. Dari manapun bisa turun ini. Orang bisa respon, orang bisa menjamin melawat kegerakan itu ada. Dan itulah kenapa gereja harus terus bersemangat.
Saya selalu punya mimpi, dan selalu saya punya mimpi bahwa Tuhan akan membangun gerakan. Selama saya nggak lelah, saya berani menegur, saya berani mengarahkan dengan benar perjalanan gereja tanpa sesuatu yang lain, tetapi terus diarahkan. Itulah kenapa saya ingin mengajar. Marilah kita menjadi gereja di zaman akhir ini. Tentu hal-hal yang luar biasa. Salah satu kalimat yang penting saya ingin katakan kepada saudara bahwa kita belum selesai. Tuhanlah yang menentukan. Tuhan yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikan. Kita ini belum selesai. Apapun dalam hidup ini belum selesai. Mungkin kita punya kehidupan ini seakan-akan sudah selesai dalam perjalanan. Mungkin dalam setiap kehidupan kita berpikir sampai di sini saja langkah-langkah hidup saya. Tetapi ingat baik-baik bahwa kita masih memiliki pribadi yang besar, yaitu Tuhan. Saat semua terbatas, semua tertutup, semua belum tentu bisa berhasil, semua belum tentu menjadi sebuah masa depan yang baik. Dan kita tidak boleh menyerah di sana, sebab itu belum selesai. Sekali lagi, 31 tahun gereja Tuhan gembalakan di gereja ini, itu belum selesai. Kita masih punya gelombang yang lebih besar di akan datang. Dan berbahagialah kalau kita berada di gelombang ini. Bersukacitalah karena kita bersama-sama menyiapkan gelombang yang besar. Itulah kenapa Tuhan pernah berkata dalam sebuah kitab Yoel, bahwa di zaman akhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apakah itu laki-laki dan perempuan, kecil, besar, tidak ada yang betul. Hari-hari ini bahkan anak-anak kecil pun bisa dilawan Tuhan. Dan orang-orang tua akan memiliki mimpi-mimpi yang hebat. Anak-anak muda teruna memiliki kekuatan lebih besar. Jadi jangan dianggap remeh. Ini belum selesai. Tuhan pernah berjanji, aku akan mencurahkan. Berarti ada sebuah time waktu, bahwa ada satu waktu yang dimana kita nggak sadari di situ akan dicurahkan. Tetapi itu tidak tiba-tiba, saudara. Itu tidak berada di zona biasa-biasa. Orang-orang yang disebut orang kudus, yaitu rasul-rasul, disiapkan Tuhan 3,5 tahun. Bukan tiba-tiba, tapi 3,5 tahun dididik oleh Tuhan Yesus di sekolah terbuka. Dia berjalan dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Tapi setelah mereka selesai, Yesus naik ke surga, baru dikatakan pergilah ke loteng Yerusalem. Setelah itu 10 hari berikutnya baru turun urapan itu. Setelah itu apa yang terjadi? Gereja bangkit dari semua keterpurukan. Dia memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan keberanian yang hebat. Tidak ada yang instan. Kita perlu belajar menjadi gereja yang terus-menerus dibangun Tuhan. Tetapi kita nggak perlu menjadi orang yang selalu mudah menyerah, mudah tawar, mudah sakit hati. Tidak diperlukan di gereja. Kita memerlukan hati yang baik saja. Jadi pengerja gereja, jadi jemaat gereja, mari kita bangun dengan hati yang baik. Salah, ditegur, diingatkan, kita tahu. Tidak diingatkan, kita juga mau berubah. Amin. Tidak diperhatikan, tetap bangun dengan kekuatan yang baik. Jadi kita tidak perlu di zaman akhir ini reaksi-reaksi yang baik seperti yang saya katakan fenomena di Indonesia ini menarik ya. Perhatikan di YouTube, di TV ada yang terjadi ya. Anak muda yang di kalangan kelas bawah, kalau sudah Tuhan angkat, tidak ada yang bisa menutup ini. Bahkan Bapak Presiden kita pun dorong dan beri tempat yang terbaik. Ayat yang ke-4. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankan dengan mulutnya dengan Daud ayahku. Demikian. Perhatikan, tidak ada satu kejadian kehidupan ini tanpa sebuah firman yang keluar dari Allah. Apapun dalam hidup kita itu adalah firman yang keluar. Setiap firman yang datang kepada kita itu akan mampu Tuhan menggerakkan tangannya untuk sampai kita kepada kemenangan demi kemenangan. Jawaban-jawaban dari setiap doa, setiap pergumulan Tuhan akan angkat dengan hebat. Saudara, mungkin seringkali kita berhadapan di dalam sebuah lingkungan yang berat. Tanpa kita sadari Tuhan selalu datang untuk memberikan kita sebuah firman. Dia berkata-kata kepada kita. Tuhan tidak berhenti di surga, tapi Dia selalu mengunjungi saudara. Dia selalu ingin berfirman kepada kita. Baik lewat firman Alkitab yang kita baca setiap hari secara rema,
dan juga berbicara tentang Roh Kudusnya kepada kita. Dia akan memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi percayalah seperti dikatakan dalam satu surat dalam 2 Timotius berkata bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus dia tidak perlu diajari orang. Sebenarnya Roh Tuhan itu akan mengajari dengan baik, mengarahkan hidup kita dengan baik. Cuma masalahnya setiap kita tidak mendengar apa yang diajari Roh Kudus kepada kita lewat firman. Dia menegur kita, dia mengingatkan kita, dia membimbing kita, dia menarik kita. Tetapi nggak taunya kita tidak masuk di dalam itu. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja di link ini. Tuhan masih ingin bertemu dengan kita. Tuhan ingin membangun roh kita. Dia ingin menempatkan apa yang harus menjadi bagian kita.